sebelum menciptakan langit dan bumi itu jarak 50.000 tahun itu sudah menetapkan bahwa nanti penghuni langit bumi itu apa saja, mempunyai sifat-sifat seperti apa, umurnya seberapa, ya, dan lain-lainnya itu sudah tercatat. Kapan? Ini tadi jauh-jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, jarak berapa tadi? 50.000 tahun. Padahal kita sekarang ini umur tahun kita kalau dihitung dari kelahiran Nabi Isa masih 2025, masih 2025. Kalau dihitung dari hijrahnya Nabi masih 1447, ya, 1000. Ini 50.000 tahun sudah dicatat, sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya mula-mula yang diciptakan oleh Allah ialah kolam. Kolam itu apa? Pulpen, ya, pena. Allah berfirman kepada pena, tulislah. Ya. Hei kolam, kolam berkata, apa yang harus hamba tulis? Allah berfirman, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi. Maka kolam menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi sudah tercatat semuanya. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang pernah berkata bahwa Allah menciptakan Lauh Mahfuz yang lebarnya sama dengan jarak perjalanan 100 tahun. Ya, tidak menyebutkan perjalanannya pakai apa. Ya, kalau zaman Rasul mestinya ya pakai unta. Selama 100 tahun. Kira-kira menempuh jarak berapa nih 100 tahun ini? Ya. Kita kalau jalan dari sini ke Mekah itu yang naik sepeda itu berapa bulan? Nah ini 100 tahun, ya 100 tahun sudah kelewat umur ini. Lalu Allah berfirman kepada kolam sebelum dia menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan makhluk, sedangkan dia di atas arsy-Nya. Ketika memerintahkan kolam itu, tulislah. Kolam bertanya, apakah yang harus Anda tulis? Allah berfirman, pengetahuanku tentang makhlukku sampai hari kiamat. Maka kolam mencatat semua yang akan terjadi menurut ilmu Allah sampai hari kiamat. Yang demikian itu adalah firman Allah surah Al-Hajj ayat 70 yang kita baca ini. Dan seterusnya, yang lainnya senada dengan itu. Jadi Allah Maha tahu terhadap apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk apa yang ada pada diri manusia masing-masing. Allah lebih mengetahui daripada diri kita terhadap diri kita masing-masing. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Demikian itu mudah untuk mengetahui rinciannya, sedetail-detailnya, karena dia telah menentukan penciptaannya itu jauh-jauh sebelum diciptakan itu. Oke, kita lanjutkan ayat 71. Jadi bagaimana? Bisa sudah 1 menit. Berapa menit? Oh 1 menit. Kalau gitu kita cukupkan ya, sampai 70 dulu. Jadi intinya begitu ayat 70 ini, dan kesimpulannya akan dibacakan oleh Bapak Haji Daud Samsudin. Kesimpulan surat Al-Hajj ayat 66. Allah menghidupkan dan mematikan manusia, kemudian dihidupkannya kembali untuk diberi balasan yang setimpal. Manusia itu menurut tabiatnya suka ingkar kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. 67. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan syariat yang paling sempurna dari syariat-syariat yang pernah disampaikan dan merupakan syariat yang terakhir. 68. Tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan risalah Allah, bukan menjadikan seorang beriman.
Jika mereka tetap dalam keingkarannya, maka urusan mereka terserah kepada Allah. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. 69. Di akhirat Allah akan mengadili perselisihan manusia ketika mereka hidup di dunia, dan Allah akan menetapkan hukum dengan adil di antara mereka. Ayat 70. Tidaklah sukar bagi Allah untuk menetapkan hukum dengan adil di antara manusia di hari kiamat, karena Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah itu. Pengetahuan Allah itu tertulis dalam Lauh Mahfuz yang telah ada sebelum Allah menciptakan alam ini. Demikian. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itulah beberapa kesimpulan dari beberapa ayat yang sangat mendasar sebenarnya karena berkaitan dengan sholat. Sekalipun ayat-ayat tadi ditujukan kepada orang-orang yang masih meragukan terhadap kemahakuasaan Allah, kemahabijaksanaan Allah, kemahaadilan Allah. Tetapi ini adalah pelajaran bagi kita semuanya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk yang terakhir ini. Jadi Allah menetapkan atau memutuskan hukum-hukumnya itu didasarkan pada, jadi sudah ada dalil-dalil, sudah ada kaidah-kaidah yang semenjak awal sudah ditetapkan, sehingga tidak menyalahi istilahnya itu, tidak melukai rasa keadilan. Jadi sudah jelas tidak ada bukti untuk tidak ada terbukti mempunyai niat berbuat jahat ya, tapi kok tetap ditetapkan sebagai tersangka. Nah, misalnya itu tidak akan terjadi ya, itu tidak akan terjadi pada pengadilan Allah, karena Allah Maha mengetahui tadi itu. Mudah bagi Allah untuk menetapkan hukum-hukumnya tadi. Baik, Bapak Ibu, sampai ayat ini dulu, ayat 70. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita tadarus dan tadabburi ini memberikan pengajaran dan pelajaran yang bisa kita upayakan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang, manfaat berkah pada kita semuanya, sehat lahir batin dan murah rezeki kita, untuk terus bisa mendekat kepadanya, mengenal petunjuk-petunjuknya melalui kitab Al-Quran ini ya, yang kita kaji, yang kita tadarusi. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan musyawarah pada malam hari ini dengan permohonan, atau kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan balasan yang berlipat ganda, kebaikan yang berlipat ganda, murah rezekinya berlipat, yuswanipun manfaat berkah, sehat lahir batosipun. Lan sampun kesupen benjing enjing Bapak Ibu dimohon diharapkan untuk bisa rawuh di Masjid Al-Ma'ruf ya. Insyaallah besok saya akan hadir juga, ikut bersama-sama melaksanakan sholat subuh dan lanjut ke kuliah subuh ya, kulsub nongkrong ya. Besok temanya kira-kira ya saya sampaikan yang kira-kira dekat dengan praktek kita sehari-hari insyaallah ya. Dan jangan lewatkan setelah itu nanti ada dihidangkan berbagai menu makanan yang penuh dengan berkah. Jadi jangan sungkan-sungkan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu pernah karena kebiasaannya memang puasa sunnahnya itu tidak ditinggalkan. Tetapi ketika beliau Imam Syafi'i ini berziarah ke rumah salah seorang jamaahnya lah, katakanlah begitu ya, atau santri, itu karena
melihat santrinya ini adalah orang yang soleh, padahal dia puasa, lalu dihidangkan makanan di depannya. Biasanya beliau ini santri yang menyertai beliau kemana-mana juga, itu sampai heran, ya, Yai, biasanya Pak Jenengan mesti tetap mempertahankan untuk puasa. Kok hari ini Pak Jenengan mau makan? Ya, jadi mau membatalkan puasanya. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku tertarik oleh kesalehan orang ini dan aku ingin mendapatkan keberkahan makanan milik orang yang soleh. Jadi hendaknya Bapak Ibu tidak tidak sungkan, tidak segan, karena insya Allah yang membuat makanan, menghidangkan makanan adalah orang-orang yang soleh. Berharaplah keberkahan kesalehannya pada makanannya itu, minumannya. Insya Allah sak seruput minuman itu kebaikannya luar biasa. Ya. Sak cokotan. Sak cokotan makanan yang dibuat oleh orang-orang yang soleh, dihidangkan oleh orang-orang yang soleh-solehah ini, keberkahannya luar biasa. Tapi ini pun inteknya dewi. Aku ngalah berkah ini lah, gopo kabeh. Baik, Bapak Ibu, demikian. Dan yang terakhir, monggo Ustaz, yang 70.